Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ahibba'il kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ajengan, para tuan-tuan guru yang tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta kami kepada mereka semua, tak kami sebutkan namanya satu persatu. Saking banyaknya tuan-tuan guru kita yang hadir di tempat ini. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan tausiah atau apa yang nasihat mungkin yang bisa saya sampaikan, sebelumnya terlebih dahulu mari sama-sama kita menyaksikan acara deklarasi pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam Megamendung. Dan juga ada beberapa DPC lagi. Maka untuk coba nama-nama yang bisa kita sebutkan bisa tampil dan naik di depan, insyaallah taala kita langsung sama-sama menyaksikan pelantikannya. Kira-kira kalau DPC FPI dilantik di Megamendung, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Baik. Kita mulai dari Dewan Syuronya, Ketua Majelis Syuronya Al-Habib Hasan As-Segaf. Silakan Habib berdiri. Sekretarisnya Habib Yahya Al-Kaf. Bendaharanya Habib Alwi Al-Hamid. Dewan Syariahnya Kiai Haji Basit. Nah, ini nanti dirapihkan. Susunan kepengurusannya masih belum rapih. Dewan Tanfidhi, ketuanya Habib Hamid Al-Haji, wakil ketuanya Habib Abdullah Al-Aidarus, sekretaris Al-Habib Omar Al-Attas, bendaharanya Habib Tariq bin Syahab, Habib Ja'far. Fadal. Kita madep ke sana aja, madep ke sana. Kita juga panggil ini juga ya, Cijeruk, Ciawi, ada nggak? Ciawi ada. Ya. Ya. Kita juga panggil perwakilan DPC Cijeruk, Kiai Haji Abbas. Oh, Kiai Haji Abbas dari Ciawi. Kemudian dari Cijeruk juga silakan untuk naik ke atas podium. Ya. Coba Haji Ja'far Siddiq bisa temenin anak di sini. Begitu juga ya Kiai Haji Abbas. Silakan untuk naik ke depan. Kiai Zain bisa untuk teman kita sebagai saksi pada malam hari ini. Ta'ala Kiai di sini, biar yang lain pada lihat. Habib Hasan di depan.
sama Habib Hamid di sini di depan. Ya, antum boleh pegang satu mic. Nah, ada mic satu lagi ya? Baik. Sebelum kita angkat sumpah dan kita lantik, Koit. Boleh. Koit Laskar. Ustadz Mamduh, silakan untuk naik juga ke atas. Ustadz Mamduh. Ajengan Abbas dari Ciawi. Ajengan Abbas. Ajengan Abbas. Cisepan Jamzami. Ajengan Muayyad. Haji Mukmin, Haji Abdul Syakur, Ustadz Burhanuddin, Ustadz Maksudi, Edi Supriyadi. Baik. Nama-nama yang sudah disebut di sini, silakan untuk naik. Dan sebelum saya akan angkat sumpahnya, terlebih dahulu saya akan bertanya, apakah calon pengurus Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam Megamendung siap untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap. Apakah calon pengurus, ya tolong jawab, siap atau tidak? Apakah calon pengurus Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam Kecamatan Megamendung siap untuk menanggung segala resiko amar ma'ruf nahi munkar? Siap. Apakah calon pengurus Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam Kecamatan Megamendung siap untuk mengikuti dan menjalankan anggaran dasar dan rumah tangga Front Pembela Islam? Siap. Baik, kalau gitu ikuti apa yang akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمسلمين إخوانا نحن رجال الجبهة الدفاعية الإسلامية نقسم بالله على أن نمشي فيما أمر الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله فنبايع
فنبايع إمام جبهة الدفاعية الإسلامية على السمع والطاعة لإعلاء كلمات الله وتطبيق شريعته ابتغاء مرضات الله والله شاهد على أنفسنا وهو خير الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Kami segenap pengurus Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam Kecamatan Megamendung dengan ini bersumpah demi Allah akan menjalankan perintah-perintah Allah dakwah ke jalan kebenaran dan menyeru pada kebajikan mencegah pada kemungkaran dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sebaik-baik saksi bagi sumpah kami ini dan kami bersumpah setia kepada pimpinan tertinggi Front Pembela Islam Imam Besar Front Pembela Islam untuk kami dengar kami taat dalam menegakkan agamanya dan menjalankan syariatnya di atas rel Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sebaik-baik saksi bagi sumpah kami ini. Kita semua jadi saksi dengan pembacaan sumpah tadi, maka resmi dan sah terbentuknya dan kita lantik, yaitu Front Pembela Islam DPC Megamendung, kita nyatakan telah berdiri. Selamat bergabung bersama-sama kami dan berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul jabahati na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari narju mardatillahi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Ahmad Rasulah wal muslimin ikhwana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. 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 Allahu Rabbuna wa huwa qasduna.
الجهاد سبيلنا والشهادة غايتنا الله أكبر 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 حي على الجهاد حي على الجهاد نصر الإسلام والمسلمين حي على الجهاد حي على الجهاد نصر الإسلام والمسلمين عش كريما أو مت شهيدا 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 الله أكبر 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 takbir. Silakan. Tafadhalu. Ya, jazakumullahu khairal jaza. Kita ucapkan selamat kepada segenap pengurus Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam Megamendung yang disaksikan juga oleh ketuanya Kiai Haji Aang ya, Muhammad Zaini. Begitu juga dihadiri oleh banyak habaib pada malam hari ini. Saya teringat beberapa hari yang lalu ketika saya hendak melantik Front Pembela Islam di Kalimantan Tengah, ditolak oleh preman-preman, saudara sekalian. Preman-preman mabok mengatasnamakan suku Dayak, mengepung saya dan kawan-kawan di Bandara Cilikriwut, kemudian mengepung juga di Kuala Kapuas. Mau dengar ceritanya atau tidak? Pengen tahu yang benar bagaimana pengen? Kalau tahu dari TV aja, itu TV bajingan, saudara sekalian. Bajingan yang namanya televisi. Kenapa saya bilang bajingan? Saya yang jadi korban pengen dibunuh sama mereka, tapi FPI yang disalahin. Coba bayangin. Itu ketahuan buktinya televisi, koran, majalah, radio adalah milik Yahudi, saudara sekalian, yang anti-Islam. Betul apa tidak? Kita nggak salah aja disalahin. Bahkan kita yang jadi korban, justru mereka mempersalahkan kita. FPI disuruh mau dibubarin, ya. Kelihatan betul rekayasanya. Saudara perlu tahu, Front Pembela Islam sudah berdiri lama di Kalimantan Tengah. Dia dilatih sama itu. Di Kuala Kapuas, Kabupaten Kuala Kapuas, sudah berdiri dari tahun 2006. Sudah keluar SK-nya, udah lama mereka bergerak atas nama FPI di sana. Kuala Kapuas mayoritas umat Islam, 81,3% umat Islam. Sehingga anggota-anggota FPI yang di Kuala Kapuas, selain daripada suku Banjar, juga orang-orang Muslim dari suku Dayak juga menjadi anggota FPI, saudara sekalian. Di Sampit sudah 2 tahun yang lalu berdiri Front Pembela Islam, cuman kami belum pernah sempat untuk melantiknya. Barulah beberapa waktu yang lalu hendak melantiknya, dan acara Maulid Nabi Tabligh Akbar sekaligus melantik kepengurusan di sana. Lalu kita lihat lagi di beberapa kota yang lain. Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Kabupaten Seruyan. Orang-orang Dayak Muslim rame-rame mau masuk Front Pembela Islam. Yang minta berdiri Front Pembela Islam di sana
mayoritas Dayak Muslim. Alhamdulillah. Karena Dayak Muslim itu mayoritas Pak di sana. Dayak Kristen cuma sedikit. Kemudian yang agama Karahyangan dia tuh juga cuma sedikit. Pakai bambu. Yang paling banyak Dayak Muslim. Dan di Kalimantan Tengah, hadirin perlu tahu, di Kalimantan Tengah itu 69% penduduknya umat Islam. Jelas apa tidak? Di Kalimantan Tengah penduduknya 69% umat Islam. Itu pun karena dulu udah diusir orang Madura dari Sampit 100.000 orang. Ada apa sih sebenarnya di Kalimantan Tengah? Mari kita lihat. Apa betul orang-orang Dayak di Kalimantan Tengah menolak Front Pembela Islam? Mari kita lihat ada apa, saudara. 2 bulan yang lalu, datanglah tokoh-tokoh adat Dayak dari Kabupaten Seruyan, minta bantuan kepada Front Pembela Islam. Ini di Kalimantan Tengah, Pak. Minta bantuan kepada Front Pembela Islam untuk menyelesaikan konflik agraria milik mereka. Tanah mereka diserobot oleh pengusaha-pengusaha, persis seperti kejadian di Mesuji, Lampung. Tahu Mesuji, Lampung, tahu? Tahu. Mesuji, Lampung begitu, tanah rakyat diambil sama pengusaha. Tapi yang anehnya masyarakat punya tanah, punya surat, punya girik, punya sertifikat, punya surat-surat, masyarakat ada, perusahaan nggak punya apa-apa. Tapi kalau diproses secara hukum, dilaporkan polisi, kejaksaan, pengadilan, tetap aparat penegak hukum memenangkan pengusaha terus. Kenapa? Karena pengusahanya berkolaborasi dengan penegak hukum dan penguasanya. Nah, ibu bapak sekalian, mari kita lihat. Di Mesuji, umat Islam FPI membantu korban-korban Mesuji. Ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Islam. Semua kita bantu, saudara sekalian, tanpa pandang agama. Karena itu kejahatan kemanusiaan dan kezoliman harus kita lawan. Betul atau tidak? Betul. Kita bantu mereka yang jadi korban. Tinggalnya di mana? Tinggal di tenda-tenda pakai terpal biru seperti ini. Itu di Mesuji. Ternyata di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Seruyan juga demikian. Cuman Kabupaten Seruyan itu mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam ditindas, Pak. Terutama setelah yang jadi gubernur Teras Narang namanya. Gubernurnya Teras. Begitu gubernur Teras Narang jadi gubernur, ternyata dia Kristen ekstrim. Sangat ekstrim. Dia jadi gubernur, lalu dia copot. Dia ganti pejabat-pejabat Muslim, semua diganti. 90% dicopot, diganti sama Kristen. Padahal mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam di situ. Coba bayangkan, ibu bapak sekalian. Karena umat Islam berpecah belah, akhirnya orang mau bangun masjid, minta bikin proposal ke Pemda, bantuannya dipersulit. Giliran gereja gede-gede banget, saudara sekalian. Padahal duit Pemda dari duit pajak orang Islam. Ah, tuh dia tuh. Saya mau nanya, gawat atau tidak? Bahaya atau tidak? Saudara, di kampung-kampung Muslim yang mayoritas umat Islam, sekolah-sekolah
Dulu guru-gurunya orang Islam. Begitu Gubernur Teras Narang jadi gubernur, dia langsung bikin itu sekolah-sekolahan di zaman dia. Di kampung-kampung Islam, guru-gurunya diganti orang Kristen. Bahaya atau tidak? Gawat atau tidak? Percis yang tadi Habib Soleh katakan. Ini ada permainannya begitu. Makanya kalau kita perlu lihat peta kristenisasi di Indonesia, mainnya semuanya di tengah-tengah. Sulawesi tengah, Kalimantan tengah, Jawa tengah, begitu. Sumatera Tengah juga, biarpun namanya nggak ada, tapi mereka tunjuk juga. Itulah sekitar Sumatera Barat kesononya. Itu masuk ke Sumatera Tengah, basis pergerakan Kristen internasional, saudara sekalian. Jelas apa tidak? Di sana ada kejahatan. Ketika 2 bulan yang lalu, Gubernur Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah, si Teras Narang dipanggil Presiden SBY datang ke Jakarta. Sampai datang ke Jakarta, kita pertemukan dengan rakyatnya, saudara. Ini rakyat sudah mau melawan. Kenapa mereka nggak bisa nanam di tanahnya sendiri? Kalau bagi orang kampung, tanahnya itu adalah hidupnya dari situ. Betul apa tidak? Betul. Orang di pedalaman bisa hidup dari tanah dia. Petani bisa hidup dari tanahnya. Peladang bisa hidup dari kebun di tanahnya. Tanpa tanah dia nggak bisa untuk hidup, saudara sekalian. Betul apa tidak? Betul. Masya Allah. Sekarang mereka sudah mau melawan. Gara-gara mencabut 11 pohon sawit, akhirnya tokoh-tokoh tersebut akan dipenjarakan, ditangkap gara-gara merusak 11 pohon sawit milik perusahaan. Padahal di atas tanah rakyat, saudara sekalian. Lah rakyat mau nanam nggak boleh, kurang ajar atau tidak? Biadab atau tidak? Jahat atau tidak? Itulah kerjasama pengusaha dengan penguasanya. Biar kita tahu, saudara sekalian. Makanya ketika FPI membantu masyarakat yang terzolimi, yang tertindas, kita ingin membebaskan tanah mereka. Ternyata begitu kita panggil, gubernurnya datang, saudara sekalian. Kita pertemukan 2 bulan yang lalu, kita pertemukan dengan rakyatnya. Dia bilang apa? Anda jangan melawan, semua saya atur. 1 bulan saya janji akan selesai urusan konflik agrarianya. Akhirnya buat kesepakatan hitam di atas putih. Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, buat surat hitam di atas putih, pakai materai, berjanji tanggal 25 Februari, ini baru lewat nih, dia jamin selesai semua, saudara sekalian. Tanah-tanah rakyat